Dan sekarang ini yang harus memang terus dipompakan adalah pemikiran-pemikiran positif, pemikiran-pemikiran yang optimis. Tapi sayangnya, sekarang ini yang laku yang pesimis-pesimis, yang pesimisme, yang negativisme itu yang laku. Saya ikut intervensi, enggak. Saya pun juga tidak mau diintervensi untuk urusan hak prerogatif. Jadi sama, saya juga tidak ingin ikut-ikutan. Baiklah pemirsa, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik untuk pemirsa sekalian, untuk kita simak bersama-sama dan untuk kita ulas bersama-sama, di mana Bapak Jokowi dalam pidatonya menyampaikan bahwasanya dia tidak ikut campur dalam masalah penyusunan kabinet Bapak Prabowo Subianto, di mana hal itu selalu menjadi tudingan dari kaum negativisme bahwasanya Pak Jokowi selalu cawe-cawe, terutama dalam penentuan kabinet Pak Prabowo Subianto. Nah, dalam pidatonya kemarin, di mana Pak Jokowi mengatakan bahwasanya dia tidak pernah mengintervensi Pak Prabowo, seperti halnya Pak Jokowi yang juga tidak mau diintervensi oleh siapapun. Nah, baiklah pemirsa, untuk lebih jelasnya marilah kita simak dulu video berikut ini. Dari anggaran yang ada, sekarang kita telah memiliki jalan desa baru. Ini saya mulai dari yang jalan desa, karena orang selalu berbicara kalau ketemu jalan tol, pada jalan desa yang telah kita bangun selama 10 tahun, itu ada 366 kilometer. 366.000 kilometer. Banyak yang bertanya pada saya, nggak percaya, masa Pak segitu panjangnya? 366.000 kilometer. Coba kita lihat, jumlah desa di Indonesia itu ada 74.800 desa. Kalau yang dibangun 366.000, artinya satu desa itu hanya 5 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Logis enggak? Justru kurang kalau menurut saya. Harusnya tidak segitu, harusnya bisa 2 kali atau 3 kali dari yang ada sekarang. Itu adalah jalan-jalan produksi yang sangat penting bagi petani. Jalan-jalan produksi yang sangat penting bagi para pekebun yang kita miliki. Kemudian embung ada 6.800, pasar desa 14.700. Kenapa harus ada pasar desa? Karena dari produksi itu harus ada tempat untuk memasarkan. Kemudian posyandu ada 46.000 posyandu baru yang dibangun, dari yang sebelumnya tidak ada. Nah, sekarang yang jalan yang gede-gede, jalan tol. Jalan tol sampai saat ini kira-kira 2.433 kilometer. Di mana kalau kita ingat, sejak tahun 1978 Jagorawi dibangun sampai 10 tahun yang lalu itu hanya kira-kira 780 kilometer. Selama 40 tahun lebih hanya 780 kilometer. Di China sekarang memiliki jalan tol 48.000. Jadi jauh banget masih. Bandara dibangun 26, bandara baru, airport baru. Pelabuhan seaport 25 baru. Yang perbaikan ada 164. Kemudian transportasi massal karena keruwetan di Jakarta dan Jabodetabek dan mungkin Bandung, kita juga telah memulai bangun MRT yang sudah berjalan meskipun baru
dari utara, dari Lebak Bulus ke HI, kemudian dalam proses dari HI ke kota, dan nanti selanjutnya sampai ke Ancol. Belum yang east-west-nya. LRT juga sudah kita bangun, meskipun juga baru dari tengah kota Jakarta menuju Cibubur dan Bekasi. Yang lain-lain sayapnya masih dalam proses, nanti akan dibangun. Kereta cepat juga sudah dibangun dari Jakarta ke Bandung. Hanya 148 km. Itu pun ramenya bertahun-tahun. Di China sekarang sudah memiliki kurang lebih 28.000 km kereta cepat. Kita 148 km. Artinya stok infrastruktur kita masih jauh tertinggal dari negara yang tadi saya sebut. Bendungan telah dibangun 53 bendungan baru dengan jaringan irigasi 1,2 juta hektar. Yang pada akhirnya itu bisa menurunkan biaya logistik dari 24% ke hitungan terakhir kurang lebih 14%, sehingga menambah daya saing kita. Dan juga mengurangi jumlah desa tertinggal dari sebelumnya 47.000 menjadi 10.400. Dan kelihatan itu pembangunan infrastruktur itu telah menaikkan global competitiveness ranking kita dari 42 di 2015 sekarang di ranking 27. Dan juga telah menaikkan global innovation ranking dari 97 melompat ke 54. Ini angka-angka yang memang harus kita sajikan supaya kita, karena Bapak Ibu pinter-pinter semuanya, jadi tahu bahwa dari pembangunan itu ada hasil-hasil yang konkret yang akan memperkuat daya saing kita, competitiveness kita kan. Nah, itu yang perlu angkanya saya sampaikan. Dan memang sudah saatnya bangsa kita sekarang ini berkonsolidasi. Bangsa ini harus berkonsolidasi. Negara ini harus berkonsolidasi. Semua harus kompak. Seperti tadi sampaikan Pak Lili, semua harus bersatu. Karena dunia sekarang ini hampir semua negara mengalami, dan dunia juga mengalami, tidak jelas semuanya, tidak pasti semuanya. Growth diperkirakan mungkin tahun depan di angka 2,7, 2,8. Dan kita patut bersyukur rata-rata berada di atas 5% pertumbuhan ekonomi kita. Ini hal-hal seperti inilah yang patut kita syukuri. Kita sering lupa bersyukur, dan kita sering tidak membandingkan negara lain seperti apa dan negara kita seperti apa. Dan sekarang ini yang harus memang terus dipompakan adalah pemikiran-pemikiran positif, pemikiran-pemikiran yang optimis. Tapi sayangnya sekarang ini yang laku yang pesimis-pesimis, yang pesimisme, yang negativisme itu yang laku. Kalau Bapak pidato di depan atau menyampaikan presentasi, kalau mau tepuk tangannya banyak, sampaikan yang hal-hal yang pesimis. Pasti tepuk tangannya keras banget.
atau sampaikan yang negatif-negatif, pasti tepuk tangannya juga keras sekali. Tapi begitu menyampaikan hal-hal yang optimis, menyampaikan angka-angka yang positif, justru Bapak akan banyak, wah ini enggak jadi. Dan kita sekarang ini telah masuk kepada abad Asia. Abad Asia. Kita berada di dalamnya. Dan diperkirakan ada 3 negara yang akan menjadi kekuatan ekonomi baru. China, India, Indonesia. Kita masuk. Tapi hati-hati, tidak gampang untuk menuju ke situ. Kita harus ingat, GDP nominal kita sekarang ini sudah di angka 1,4 triliun US dollar. 1,4 triliun US dollar. 1,427 triliun US dollar. GDP per kapita kita sekarang sudah mencapai 5.060 US dollar per kapita. Kalau kita ngebut, apalagi target yang disampaikan oleh Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto menuju ke growth di angka 8%, perkiraan kita 5 tahun ke depan kita GDP per kapita kita mungkin di atas 8.000 US dollar. 5 tahun berikutnya berada di angka kurang lebih 11.000, 12.000. Berikutnya lagi 10 tahun yang berikutnya lagi, mungkin kita bisa melompat perkiraan lembaga-lembaga internasional bisa di atas 23.000. Itu artinya di tahun 2045. Tapi sekali lagi menuju ke sana juga tidak gampang. Butuh keberanian memutuskan, tetapi juga butuh hitung-hitungan yang detail dan komplit dengan angka-angka yang jelas sehingga memutuskannya betul. Dan saya meyakini Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto mampu membawa kita semuanya untuk menuju ke angka-angka yang tadi saya sampaikan. Nanti ditunggu saja hari Senin seminggu lagi, menteri-menterinya akan dilantik. Kalau mau tahu menterinya siapa-siapa, tanya ke Pak Ahmad Muzani. Jangan tanya ke saya yang berkaitan dengan itu. Karena orang akan langsung negativisme tadi. Saya ikut intervensi, enggak. Saya pun juga tidak mau diintervensi untuk urusan hak prerogatif. Jadi sama, saya juga tidak ingin ikut-ikutan. Tapi kalau ditanya, ya saya jawab. Kalau ditanya, kalau nggak ditanya, saya nggak akan jawab. Pak, gimana ini? Menurut Bapak, Pak Andri Rosadi? Nah, saya jawab. Kalau enggak. Meskipun kemarin kita makan malam 2,5 jam, enggak. Kalau enggak ditanya, saya enggak akan. Karena saya sama, saya juga tidak mau hak prerogatif saya diintervensi siapapun.